dan samping saya yaitu guru kita semua Al-Habib Ahmad Mustaba. Nah, pada episode kali ini kita udah masuk nih dalam kajian kitab Al-Hikam yang nanti akan dikupas langsung oleh Habib Ahmad Mustaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Habib, apa kabar? Baik Bang Dini, alhamdulillah khair wa'afiyah, sehat afiat. Habib, ini kita kan Masya Allah. akhirnya kita masuk nih Habib ke Mumtaz. kitab ini, walaupun ke episode sebelumnya kita udah panjang bahas tentang biografinya. Sekarang kita masuk nih Habib. Bismillah. Masya Allah, apa namanya? Sebenarnya kalau yang bahas masalah histori itu kayak kemarin kita bilang kan nggak bakal habis-habisnya ya. Tapi cukup sekelumit lah insya Allah. Kita tahu tanggal lahirnya kapan, sedikit dari biografinya. Insya Allah kita akan masuk sekarang ke hikmah pertama. Ini kita namanya Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak daripada kalimat hikmah. Hikmah artinya apa? Kata mutiara. Nah, kan kata mutiara, hikmah. Biasanya memang hikmah itu dia tuh singkat. Singkat tapi padat. Nah, gitu. Apa namanya? Kalau Nabi SAW diberikan jawami al-kalim kalau bahasanya. Singkat tapi padat. Ini perihal al-hikmah Bang Deni, itu banyak ulama mengarang yang kita seperti ini. Yang paling tenar Hikam Ibn Athaillah Sakandari, itu ma'ruf ya, kayak Hikam Ibn Athaillah dibaca di mana-mana itu. Imam Suyuti juga punya al-Hikam. Nah, pun Imam Haddad mempunyai Hikam. Emang kitabnya tipis ini. Ya enggak? Tipis. Kita paling tipis di seri karangan Imam Haddad ini kitab al-Hikam. Nah, tapi bisa kita bilang paling padat. Dalam banget makanya atau masya Allah barakallah deh. Kita bareng-bareng nih apa namanya berusaha untuk memahami apa namanya dari hikmah ini. Kita mulai dari dengan hikmah yang pertama. Tafadhol bismillah. Nah, ana baca Bib ya. Bismillah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Amin. Al-khalqu ma'al haq. La yaqlu ahadun minhum min ay yakuna fi ihdad dairatain. Nah. Imma dairatul rahmah. Nah. Au dairatul hikmah. Nah. Faman kana al-yawma fi dairatil rahmah, kana godan fi dairatil fadl. Faman kana al-yawma fi dairatil hikmah, kana godan fi dairatil adl. Jamil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini hikmah pertama dalam kitab Al-Hikam. Di sini Imam Haddad sebelum kita ngertiin satu persatu membahas masalah perihal apa namanya keberadaan seorang hamba di lingkaran mana. Nah, perihal masalah apa? Perihal hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah membuat dua lingkaran untuk hamba-hambanya. Pasti tiap-tiap hambanya, baik pun itu manusia ataupun jin, muslim atau kafir, pasti dia berada di salah satu dua lingkaran ini. Nah, bila mana dia ada di lingkaran pertama, maka apa statusnya dan apa masa depannya, gitu. Dan bila mana dia di lingkaran kedua, maka apa statusnya dan apa masa depannya. Itu sekarang temanya sekarang ini. Nah, kalau kita artiin satu-satu nih. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Al-khalqu ma'al haq. Al-khalq, para makhluk itu, ma'al haq bersama Allah Subhanahu wa taala. Perihalnya itu la yakhlu, tidak mungkin kosong, ahadun minhum, tiap-tiap seorang dari mereka, min an yakuna, daripada adanya orang itu fi ihdad dairatain, dalam salah satu dua lingkaran. Jadi pasti semua hamba Allah pasti masuk di salah satu dua ini. Kalau nggak di sini, nggak ada lingkaran ketiga, cuma dua lingkaran saja. Baik. Pertama namanya imma dairatul rahmah. Ada kalanya dia berada di lingkaran rahmat namanya. Satu nih. Yang kedua, dairatul hikmah. Ada kalanya dia berada di lingkaran hikmat. Hikmah. Dua lingkaran Bang Deni. Pertama lingkaran rahmat, kedua lingkaran hikmah. Mumtaz. Rahmah dan hikmah. Oke. Kita akan jelasin nih, apa sih lingkaran rahmah? Kenapa dinamakan lingkaran rahmah? Kedua, lingkaran hikmah. Kenapa dinamakan lingkaran hikmah? Oke. Sekarang langsung beliau membahas masa depan. Faman kana liyum, maka barang siapa al-yum, dia hari ini, maksudnya di dunia. Barang siapa dia di dunia ini berada fi dairatul rahmah, adanya di lingkaran rahmah, maka kana ghadan fi dairatil fadl. Maka niscaya besok nanti, besok kapan? Hari kiamat, di akhirat nanti. Dia akan berada di lingkaran karunia. Jadi lingkaran rahmat itu akan membawanya ke lingkaran karunia nanti di akhirat.
Oke. Wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah, dan barang siapa orang yang hari ini di dunia berada di lingkaran hikmah, maka kana ghadan fi dairatil adl. Maka esok di hari kiamat dia akan berada di lingkaran keadilan. Gitu. Jadi lingkaran rahmah membawa ke lingkaran karunia. Lingkaran hikmah membawa ke lingkaran keadilan. Ini arti dari hikmah ini. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Lingkaran rahmah itu ntar nembusnya kemana itu? Nembusnya ke lingkaran karunia. Lingkaran hikmah nembusnya ke lingkaran keadilan. Maksudnya apa sih lingkaran? Oke, jadi begini Bang Deni. Seorang mukmin di dunia ini pas dia diberikan taufik untuk melakukan ta'ah, ya enggak? Pas dia diberi taufik melakukan ta'ah itu, apakah dengan daya upayanya atau enggak, itu hadiah dari Allah Ta'ala? Ayo, gimana? Kaif ra'yukum antum? Bisa nggak melakukan suatu ketaatan tanpa Allah Ta'ala berikan dia rahmat, tanpa Allah izinkan untuk dia melakukan taat itu? Nggak bisa kan ya? Nah, makanya inti daripada ketaatan itu adalah karunia dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala. Dengan rahmat itu baru dia bisa bertaat. Nah, kalau Allah Ta'ala tarik rahmat itu, tak bisa dia sholat. Wala hatta nyebut nama Allah Ta'ala. Nah, berarti lingkaran rahmat adalah lingkaran ketaatan di sini. Bila mana dia di dunia ini dalam lingkaran ketaatan, artinya lingkaran rahmat Allah Ta'ala, maka itu akan membawanya nanti di akhirat masuk ke lingkaran karunia Allah Ta'ala, masuk ke surga gitu, kenikmatan gitu. Nah, kenikmatan surga itu, ya enggak, itu dia dapatkan dengan apa? Gara-gara dia taat? Kagak. Gara-gara dia dapat karunia dari Allah Ta'ala, dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Bukan gara-gara dia taat, kagak. Nah, jadi ketaatannya itu adalah perintah dari Allah Ta'ala, tapi dia bisa masuk surga bukan karena ketaatannya, karena rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, karunia, begitu. Barang siapa yang di dunia ini di lingkaran rahmat Allah, maka niscaya di akhirat nanti dia akan di lingkaran karunia Allah Ta'ala, di surga dan nikmat sebagainya. Baik, ini yang pertama kan nih? Oke. Yang kedua nih. Yang kedua nih serem. Serem nih, yang kedua. Padahal dia ada di lingkaran ini. Hikmah. Nah, ini dia. Orang yang dalam lingkaran hikmah. Maksudnya apa tuh lingkaran hikmah? Begini. Yang dimaksud, ini makanya syuf, ini bahasanya Muhammad, bahasa yang halus banget. Yang dimaksud dengan lingkaran hikmah adalah orang-orang yang dalam kemaksiatan. Orang-orang dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Imam Haddad nggak bilang lingkaran azab atau lingkaran kemurkaan. Kagak. Namanya lingkaran hikmah. Maksudnya apa? Lingkaran pelajaran. Maksudnya gimana? Dengan maksiatnya itu, kekafirannya lah, jauhnya dari Allah Ta'ala, itu menjadi pelajaran buat orang mukmin yang lain. Mengambil pelajaran dari dia. Dari peristiwa yang buruknya itu. Mengambil i'tibar, mengambil hikmah dari perilaku buruknya itu. Nah, makanya dinamakan lingkaran hikmah. Syuh begitu, syuh. Dalam banget. Nah, bukannya lingkaran, hikmah, ada hikmah. Artinya hikmah itu artinya lingkaran kemaksiatan, lingkaran keburukan. Dan Imam Haddad nggak mau bilang lingkaran keburukan, lingkaran hikmah namanya. Barang siapa yang berada di dunia ini dalam lingkaran hikmah, sekiranya perbuatannya itu menjadi hikmah buat yang lain. Menjadi pelajaran buat yang lain. Nah, maka niscaya besok nanti di hari kiamat, dia akan berada di lingkaran mana? Kalau gitu, pasti di neraka. Kalimat neraka, kalimat azab diganti dengan lingkaran keadilan Allah Ta'ala. Nah, maka Allah Ta'ala akan mengadilinya tergantung dengan perbuatannya. Dosa satu, ya azab satu. Gitu, keadilan. Nah, tapi kalau yang pertama tadi, yang orang dalam lingkaran rahmat, ya enggak, yang taat, di akhirat nanti, apakah dengan keadilan? Enggak, dengan karunia. Dia masuk surga bukan dengan keadilan gara-gara dia taat dikasih surga, kagak. Masuk surga gara-gara karunia Allah Ta'ala. Kalau seandainya dia masuk surga dengan ibadahnya, kagak bisa dia masuk surga. Kan udah cerita yang ma'ruf itu. Yang orang mau bayar nikmat dengan ibadahnya, kagak bisa ditimbang dengan satu matanya. Kenikmatan yang ada di matanya itu, dia tafadhol silahkan. Nggak bisa dia menunaikan membayar nikmat satu mata dengan ibadah yang 500 tahun itu dalam cerita itu kan. Makanya orang yang di lingkaran rahmah di akhirat nanti akan berada di lingkaran karunia di surga. Tapi orang yang berada di dunia ini dalam lingkaran hikmah di akhirat nanti akan berada di lingkaran keadilan.
Betul. Nah, masuk neraka dengan keadilan, diadab dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Nah, begitu. Wahakadha. Hal ajib. Ajib banget nih. Sampai kagum gitu. Ajib. Nggak bisa Masya ngebalikin Allah, apa-apa Allahu dari Akbar. Ini ntar satu-satu Bang Denny kita bahas, makin kesana makin, wah makin bener. Ntar kok bisa gini ya? Dapat dari mana ya? Ada nih kata-kata kayak gini. Makanya kan namanya hikmah. Namanya kan namanya hikam namanya. Singkat tapi padat. Masya Allah. Nah, Berarti begitu. ini, karena kita di dunia cuma ada dua golongan. Dua golongan, betul. Golongan tadi yang dijelasin rahmat dan hikmah. Nah, begitu. Halus banget nih. Halus bahasanya. Iya, betul halus. Kadang-kadang orang ente maksiat terus. Nah, itu. Imam aja maksudnya dia katanya itu udah benar di keren banget. Nah, pengertian hikmah juga. Maksudnya gimana? Kok maksiat hikmah? Sekiranya orang lain bisa mengambil hikmah dari perbuatannya itu. Oh, si fulan tuh meninggalnya suul khotimah. Kenapa? Karena emang dia kebiasaannya buruk. Itu kan jadi orang lain mengambil pelajaran. Nah, berarti itu hikmah. Gitu. Wah, kata Bang Denny. Gitu. Masya Allah. Masya Allah tuh. Ajib, marhaba. Iya, Pak Misah. Nih, pasal obat satu pasal yang udah Habib Ahmad Mujtaba dikupas di sangat-sangat luar biasa. Dan juga kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saksikan terus program Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru tercinta kita Habib Ahmad Mujtaba. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.